Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabarnya kalian? Kali ini gue mau bahas tentang drone. Seperti yang kalian tahu, gue selalu bawa drone kemana-mana kalau lagi traveling. Tasnya segede gini, gede banget ya. Ini DJI Phantom 3 yang Pro. Gede banget, berat sih. Kadang-kadang punggung gue capek kalau bawa ini. Tapi sekarang, thanks to Plaza Kamera, gue mau nyobain sebuah drone DJI yang kecil banget. Cuman segede gini tepatnya. Bandingin sama yang ini jauh banget. Dan ini kalau kita buka adalah DJI Spark, drone dari DJI yang paling kecil. Kecil banget ya ukurannya. DJI Spark ini bener-bener parah kecilnya. Seperti yang bisa kalian lihat, ukurannya jomplang banget men. Ini segede gini, bener-bener gede banget. Segede gini. DJI Sparknya coba sekecil ini men. Lo bayangin deh, sekecil ini loh. Parah ya kecilnya. Dan ini udah termasuk sama blade-nya lagi. Yang ini belum sama blade ya. DJI Spark ini gedenya itu sama kayak baterainya DJI Phantom 3 men. Tuh. Bahkan beratnya ya, nih, gua taruh sini, baterainya itu 362 gram. Tapi kalau DJI Spark ya, itu cuma 306 dan ini udah sama baterai di belakang sini. Jadi emang drone ini itu kecil banget hitungannya. Parah loh, parah banget kecilnya dibandingin ini. Untuk gua membawa ini kemana-mana, gua harus beli tas tambahan lagi kayak gini, yang harus ada remote-nya lagi. Dan ini besar banget, berat banget. Jadi kalau misalkan gue traveling membawa kamera, gue harus ada tas kamera satu lagi karena nggak bisa dicampur, karena gede banget. Sedangkan kalau misalkan gue pakai ini, gue cuma perlu tinggal bawa tempatnya ini doang, yang segede gini, terus bisa gue masukin tas kamera gue deh. Sorry kalau suara gue agak aneh karena gue lagi demam, lagi batuk, lagi flu, lagi nggak jelas. Dan sorry juga suara burungnya kalau agak gacor. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama DJI Phantom 3 Pro, secara spesifikasi kayak gimana sih? Jadi kalau ini, itu kalian cuma bisa shoot sampai kualitasnya Full HD doang dan hanya 30 frame per second. Sedangkan kalau ini, kalian bisa shoot sampai 4K di 30 frame per second. 1080-nya, Full HD-nya bisa sampai 60 frame per second. Kameranya pun juga beda banget seperti yang bisa kalian lihat. Kameranya, kalau yang ini itu field of view-nya atau apa istilahnya? Lebar pandangannya itu lebih sempit dibandingkan yang ini. Jadi ini lebih sempit sedikit, yang ini lebih lebar gitu. Nah, kemudian ada perbedaannya juga bahwa ini walaupun dia ada akses, jadi ini adalah drone terkecil dengan seukuran gini nih yang memiliki mechanical gimbal. Ya, mechanical gimbal tuh yang bisa digini-gini ini. Nah, itu namanya mechanical gimbal. Ini aksisnya hanya dua, jadi dia hanya membalanskan gerakan ini sama gerakan naik turunnya, hanya itu. Kalau misalkan ini, itu 3 aksis. Jadi gini, sama gini, semuanya 3 aksis XYZ, dia bisa counter untuk lebih smooth. Itu perbedaannya. Tapi walaupun ini lebih kecil, ini punya satu fitur yang nggak ada di sini. Yaitu di depan sini, kalau kalian lihat, itu sebenarnya ada kamera. Jadi dia ini ada kameranya yang bisa mendetek ada objek apa enggak di depannya. Dan ini ngebantu banget buat para pemain drone pemula, karena biasanya mereka terbang tanpa ngeliat depan sudah nabrak. Kalau ini nggak bakal bisa nabrak. Kalau ke depan ya, kalau kiri kanan belakang atas bawah masih bisa nabrak. Tapi seenggaknya ke depan dia nggak bisa nabrak. Itu tidak ada di sini. Cara terbangin drone ya, itu ada 3 cara. Bisa pakai handphone, kalau wifi, kayak sekarang ini udah connect, kalian lihat udah connect. Nah, atau kedua pakai remote control yang bisa dibeli terpisah. Yang ketiga itu pakai hand gesture. Nah, ini caranya seru banget. Handphonenya gue taruh di sini. Ups. Pencet 2 kali drone-nya. Dia bakal nge-recognize flash muka lo. Dia bakal otomatis terbang. Kalau udah begini, gue bisa nunjukin tangan gue ke drone-nya dan drone-nya nge-recognize itu dan dia akan ngikutin gerakan tangan gue. Gue ke kiri,
Drone-nya ke kiri guys. Ke kanan, drone ke kanan. Ke atas juga bisa. Dan kalau gua dada-dada, dia menjauh. Ke sini. Nah sekarang drone-nya udah nge-track gue. Jadi kalian lihat itu ada yang di-track. Itu saudara gue di-track. Nah jadi kalau saudara gue maju, kamu maju coba. Kamu maju ke sini. Drone-nya kalau apa maju harusnya. Tuh. Atau gue juga bisa kayak gini. Ini saudara gue petakin. Dia akan nge-track. Coba kamu jalan ke sana sekarang. Sama gue kira-kira apa-apa udah bisa ngikutin sendiri. Yang ini op. Tuh, dia tahu depannya ada daun-daunan, dia langsung warning di sini. Drone-nya nggak maju. Canggih banget ya drone-nya. Jadi tadi itulah nyobain terbangin si DJI Spark-nya ini. Baterainya cuma tahan sekitar 10-12 menit. Kalau di iklannya sih 16 menit, cuman aslinya ternyata nggak nyampe segitu, of course. Jadi kelemahannya emang itu baterainya cepat banget habisnya. Dan kalau kalian nggak beli yang ada extra pack-nya, itu nggak dapat extra baterai dan nggak dapat chargernya, quick charge-nya, ngecas pakai USB kayak smartphone gitu di belakang sini, itu butuh lama banget waktu ya. Kemarin ngisi 50% aja butuh setengah jam lebih. Jadi emang kalau mau beli ini disaranin untuk beli yang sekalian dengan ekstra baterai, quick charger, dan juga sebenarnya kalau gue prefer ada remote-nya. Karena walaupun pakai handphone tadi bisa, tapi karena gue udah kebiasaan dengan pakai remote yang besar, rasanya agak aneh aja sih. Oh, udah sama satu lagi, kalau misalkan pakai handphone jaraknya itu cuma bisa sekitar kayak 50-80 meter. Tapi kalau pakai remote itu bisa lebih jauh dan juga drone-nya bisa lebih kencang lagi terbangnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya gimana sih DJI Spark ini? Kalau dibandingkan dengan DJI Phantom 3 Pro, which is yang harganya second sekarang kalian bisa dapat harga 7-8 jutaan. Kalau ini baru harga 7 jutaan, 7,6 kalau nggak salah. Sebenarnya mending mana sih gitu? Kalau yang suka traveling kayak gue dan melakukan semuanya sendiri karena gue nggak ada tim kan, gue of course akan prefer ini karena ini jauh lebih kecil, jauh lebih compact. Gue cuma segini doang, barangnya kecil banget kan. Gue cuma perlu bawa ini dan gue bisa dapetin video Full HD yang menurut gue udah bagus. Kalau ini memang sih lensanya lebih lebar, sensornya lebih besar, tapi ini berat gitu. Dan buat seseorang yang suka traveling kayak gue, jauh lebih enak ngebawa sesuatu yang kecil begini, walaupun ya kualitasnya sedikit lah mungkin bagusan ini. Tapi menurut gue itu suatu kompensasi yang mesti gue bayar gitu loh. Gue lebih prefer ukuran jauh lebih kecil begini dengan kualitasnya masih cukup oke dibandingkan gue harus bawa satu tas berat-berat dan gue dapetin video yang kualitasnya mungkin nggak seberapa jauh bedanya kalau di Full HD. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video review, video nyobain DJI Spark ini. Kalian udah bisa langsung pesan di Plaza Kamera, kalian bisa langsung pesan harganya sekitar 7,6. Mungkin barangnya tiba bulan Juni atau bulan Juli. Sekarang udah bulan Juli. Ya, jadi mungkin nyampe di bulan Juli barangnya. Gue suka banget. Jadi mungkin kalau gitu ini kalau gue jual ada yang mau beli apa enggak. Stay safe di jalan guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.